15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno. Adik tope. Ayo kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa yang aku milu bungo? Ini sudah kesepakatan para budak-budak muda, Bung. Kami nak bawa kamu dengan Bung Karno ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kiaosong. Bung Karno. Oi Hatta, ternyata yang mulai disiku boleh. Ya, aku juga dibawa oleh mereka ke sini. Oh. Kapal Guntur juga ada. Bener. Soekarno, ada apa emangnya? Ini kami datang ke sini pengen kamu berdua tuh yang jadi laksana ke proklamasi itu. Ngapain dengan pacak muda percaya nggak berita itu? Karena Jepang pacak memerdeka ke kita, tapi bukan mengari. Saya ini nih, aku cerita ke dulu. Kami datang ke sini pengen kamu berdua yang memproklamasikan kemerdekaan kita. Karena posisinya sekarang Jepang nyerah. Nah ini saatnya bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang. Aku tidak setuju dengan itu, Bung. Karena kami para budak-budak muda ingin kemerdekaan itu atas diri kaya kami diwe, bukan hadiah dari Jepang. Nah itu benar menurut aku. Karena kita ini merdeka atas diri kita dewek. Dan kita karena hadiah dari Jepang berarti kita ini adalah bentukan dari Jepang. Suatu saat pasti kita bisa dijajah lagi oleh Jepang. 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Malik, dan Burhanuddin Muhammadiyah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, cak mana bunyi teks proklamasi kita? Proklamasi. Awak bangsa Indonesia jangan ikut mengatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, ledin ku tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lainnya akan dilaksanakan secara seksama dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 45. Wakil bangsa Indonesia, ya sudah selesai. Apakah kalian setuju semua? Setuju. Siapa yang nak menandatangani teks proklamasi ini? Bila mana naskah iko ditandatangani oleh kesemuanya yang hadir. Kurasa jangan terlalu banyak, cukup Bung Karno sama Bung Hatta yang tanganinya atas nama bangsa Indonesia kita. Cak mana? Setuju. Sayuti, tolong dengar ketik ke naskah proklamasi Kak. Siap, Bung. Kapan kita nak melaksanakan teks proklamasi Indonesia? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Cak mane Al-Quran menurunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, wang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, cak mane kalau hari Kak Jumat lagi tanggal 17 Agustus. Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Gimana kita nak melaksanakan proklamasinya? Pukul 10 tepat, cak mana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong disiapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita nak melakukannya? Bagaimana kalau di rumah Bung Karno saja, Bung? Setuju. Setuju. Sayuti pun masuk membawa naskah yang sudah diketik, memberikannya kepada Soekarno. Iki naskah itu, monggo ditandatangani. Baiklah. Baiklah.
Iya, tolong perbanyak naskah itu dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bung. Jumat pukul 10 pagi, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu. Ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah-arah kita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sini diri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia. Permusyawaratan ini telah ia katakan berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan. Berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini menyatakan kebulatan tekad ini. Proklamasi dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.